Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sandi Ramondo dengan NIM 602124029, kelas B, mahasiswa jurusan Teknik Informatika, ingin menjelaskan hasil dari PPT yang saya buat, yaitu saya mendapatkan materi dari yang berjudul CC Memori. Nah, saya lanjut ke slide berikutnya. Adapun saya membuat PPT ini dengan latar belakang perkembangan teknologi komputer menurut perangkat memiliki kemampuan pemrosesan data yang semakin cepat dan efisien. Namun, kecepatan prosesor yang terus meningkat tidak selalu dikembangi oleh kecepatan akses memori utama. Nah, perbedaan kecepatan yang diidentifikasi ini menimbulkan bottleneck atau hambatan kinerja, karena prosesor harus menunggu data dari memori yang lebih lambat. Untuk mengatasi masalah tersebut, sistem komputer menerapkan cache memori, yaitu memori berkecepatan tinggi yang berfungsi menyimpan data atau instruksi yang sering digunakan. Selanjutnya, adapun rumusan masalah yang saya buat, yaitu rumusan pertama, mengapa cache memori diperlukan dalam sistem komputer modern. Yang kedua, bagaimana cara kerja cache memori dalam mempercepat proses pengambilan data oleh prosesor. Nah, penjelasan materi yang pertama yaitu cache memori diperlukan dalam sistem komputer karena adanya kesenjangan kecepatan yang besar antara prosesor CPU dan memori utama RAM. Prosesor saat ini mampu bekerja pada miliaran operasi per detik, tetapi RAM tidak dapat menyediakan data dengan kecepatan yang sebanding. Akibatnya adalah CPU sering menunggu data yang datang dan memori sehingga kinerja sistem menjadi tidak optimal. Nah, cache ini berfungsi sebagai penyimpanan data berkecepatan tinggi yang berada sangat dekat dengan prosesor. Data atau instruksi yang sering digunakan disalin ke dalam cache ketika CPU membutuhkan data tersebut. Nah, akses dapat dilakukan jauh lebih cepat dibandingkan harus mengambilnya dari RAM. Dengan cara ini, cache memori mengurangi waktu tunggu dan mencegah terjadinya bottleneck pada proses komputasi. Penggunaan cache menjadi penting dalam komputer modern karena aplikasi saat ini semakin kompleks dan membutuhkan pemrosesan data besar dalam waktu singkat. Nah, tanpa cache, peningkatan kecepatan prosesor tidak akan memberikan manfaat optimal karena tetap terhambat oleh lambatnya akses memori. Oleh sebab itu, cache memori menjadi komponen vital untuk memastikan CPU dapat bekerja secara efisien dan konsisten pada performa yang tinggi. Nah, selanjutnya pada slide kedua ini, rumusan masalah yang kedua yaitu tujuannya adalah memastikan prosesor dapat memperoleh data secepat mungkin tanpa harus menunggu akses memori utama yang lebih lambat. Nah, adapun di sini cara kerjanya, yang pertama, menyimpan data yang sering diakses. Cache menyimpan data atau instruksi yang kemungkinan besar akan digunakan kembali. Dengan menyimpan data yang sering dibutuhkan, proses pencarian data menjadi jauh lebih cepat. Nah, yang kedua, mekanisme cache hit dan cache miss, yaitu cache hit jika CPU meminta data dan data tersebut adalah di cache, CPU bisa langsung mengambilnya dengan kecepatan sangat tinggi. Nah, jika data tidak ada di cache, CPU harus mengambilnya dari RAM. Waktu akses lebih lama. Setelah diambil dari RAM, data tersebut biasanya dimasukkan ke cache agar berikutnya lebih cepat. Nah, kemudian pengelolaan blok data. Cache menyimpan data dalam blok kecil yang disebut cache lane. Saat terjadi miss, cache tidak hanya mengambil satu data tetapi satu blok sekaligus. Terus, algoritma penggantian. Ketika cache penuh, sistem harus memiliki data yang akan diganti. Umumnya menggunakan algoritma seperti LRU, Last Recently Used, FIFO, First In First Out, Random Replacement. Tujuannya adalah menjaga agar data yang paling mungkin dipakai tetap berada di cache. Nah, kemudian kecepatan akses yang jauh lebih cepat daripada RAM. Cache dibuat menggunakan teknologi menjadi yang lebih cepat, berbeda dengan RAM yang menggunakan DRAM. Hal ini membuat cache bisa diakses dalam beberapa siklus CPU saja, sementara RAM membutuhkan puluhan hingga ratusan siklus. Nah, adapun selanjutnya yaitu kita masuk di bagian kesimpulan, di mana cache adalah mempercepat pengambilan data dengan menyediakan ruang penyimpanan cepat yang berisi data yang kemungkinan besar akan digunakan CPU. Ketika terjadi hit, proses jadi sangat cepat. Ketika miss, data dan RAM disimpan ke cache untuk akses berikutnya. Kombinasi kecepatan hardware dan mekanisme pengelolaan cerdas inilah yang membuat kerja CPU jauh lebih efisien. Berikutnya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.